Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Dipurnama. Sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yaitu kebenaran dan sikap. Yang pertama, kebenaran dan sikap ilmiah. Kebenaran dan sikap ilmiah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, manusia dan kebenaran. Manusia memiliki sifat yang senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam kehidupannya. Dalam mencari ilmu pengetahuan, manusia melakukan telaah yang mencakup 3 hal, antara lain yang pertama, objek yang dikaji, yang kedua, proses menemukan ilmu, yang ketiga, manfaat atau kegunaan ilmu tersebut. Untuk itu, manusia akan selalu berpikir. Dengan berpikir akan muncul pertanyaan, dan dengan bertanya maka akan ditemukan jawaban, yang mana jawaban tersebut adalah suatu kebenaran. Poin yang kedua yaitu teori kebenaran. Teori kebenaran terdiri dari tiga teori. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Yang kedua, teori koherensi atau konsistensi. Teori ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Dan yang ketiga, teori pragmatisme. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan atau utility, dapat dikerjakan atau workability, dan pengaruhnya memuaskan atau satisfactory consequences. Yang ketiga, sikap ilmiah. Dalam mencari kebenaran ilmiah, seorang ilmuwan dituntut untuk melakukan sikap ilmiah dalam melakukan tugas ilmiah. Tugas ilmiah itu antara lain mempelajari, meneruskan, menolak, dan menerima, serta mengubah atau menambah pikiran ilmiah. Notot Mojo pada tahun 2003 menyatakan bahwa sikap adalah kesekumpulan respons yang konsisten terhadap objek sosial. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude, sedangkan istilah attitude berasal dari bahasa Latin, yakni aptus, yang berarti keadaan siap secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Poin yang kedua yaitu kerangka berpikir ilmiah. Nah, pada kerangka berpikir ilmiah terdiri yaitu pengantar ilmu pengetahuan. Dalam pengantar ilmu pengetahuan, materi kerangka berpikir ilmiah atau epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Epistemologi membahas secara mendalam proses-proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Adanya pola-pola dasar atau desain atau kerangka yang dilakukan oleh aktivitas jiwa dalam menemukan suatu pengetahuan, memerlukan objek pengetahuan dan instrumen untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, berpikir. Logika berasal dari logos, artinya pikiran, atau dengan kata lain, mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Secara etimologis, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran dalam bentuk bahasa. Berpikir adalah proses atau kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Berpikir merupakan serangkaian kegiatan dari budi rohani seseorang yang menciptakan pengertian, melakukan penalaran, dan mengelola ingatan berdasarkan pengalaman terdahulu sebagai tanggapan terhadap keadaan sekeliling. Berpikir dapat membuahkan beberapa hasil pemikiran baik atau rumusan solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, konsep dasar ilmiah. Definisi berpikir ilmiah yang diperoleh dari diperoleh dari berbagai sumber dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hilway pada tahun 1956, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis berarti masuk akal, empiris berarti dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi, mempertimbangkan atau memutuskan dan mengembangkan secara ilmu pengetahuan
atau berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau menggunakan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis dan yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Selanjutnya, hakikat berpikir ilmiah. Dalam membahas pengetahuan ilmiah, kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Berpikir dengan mendasar pada kerangka pikir tertentu inilah yang disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah. Begitu pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Contohnya yaitu ketika anak batitanya mengambil sebuah pisau, seorang ibu langsung berusaha untuk mengambil sebilah pisau dari si anak, karena sang ibu berpikir pisau dapat membahayakan si anak. Kegiatan berpikir sang ibu belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilmiah, karena ibu hanya mengira-ngira atau mempergunakan perasaan dalam kegiatan berpikirnya. Berbeda dengan seorang mahasiswa psikologi yang dengan sengaja memberikan sebilah pisau kepada anak batita dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sistem refleksi batita dalam mempergunakan pisau. Mahasiswa memiliki alasan yang jelas, yakni ingin mendapatkan pengetahuan tentang kemampuan seorang anak kecil, sehingga memungkinkan kegiatannya disebut berpikir ilmiah. Selanjutnya, metode dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Suatu pengetahuan ilmiah disebut sahih ketika kita melakukan penyimpulan dengan benar pula. Kegiatan penyimpulan inilah yang disebut logika. Dengan demikian, kita sudah mendapati hubungan antara syarat berpikir ilmiah dan kegiatan penyimpulan. Keduanya sama-sama memenuhi suatu pola pikir tertentu yang kita sebut logika. Logika diperoleh dengan metode induksi dan deduksi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu berpikir sistematik. Dalam berpikir sistematik terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, konsep berpikir sistematik. Untuk memahami apa itu berpikir sistem, kita harus tahu apa definisi dari sistem. Sistem adalah suatu tatanan yang terdiri atas berbagai unsur, di mana antara unsur yang satu dan yang lainnya sangat erat kaitannya sehingga bila mana salah satu unsur tersebut tidak berfungsi, maka tatanan tersebut akan tidak berfungsi pula. Poin yang kedua, berpikir sistemik atau systemic thinking. Berpikir sistemik adalah sebuah cara untuk memahami sistem kompleks dengan menganalisis bagian-bagian sistem tersebut untuk mengetahui pola hubungan yang terdapat di dalam setiap unsur atau elemen penyusun sistem. Pada prinsipnya, berpikir sistemik mengombinasikan dua kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir analis dan berpikir sintesis. Mengapa kita perlu belajar berpikir sistem? Perlu belajar dengan menguasai ilmu berpikir sistem agar dapat menganalisis setiap masalah dalam penugasan secara ilmiah, tepat guna dan berhasil guna atau efektif dan efisien. Dengan berpikir sistem, kita selalu mampu melihat setiap masalah secara struktural, mampu melihat dan menemukan akar masalah secara objektif dan akurat. Setiap permasalahan harus kita uraikan dalam beberapa kategori atau golongan yang disebut subsistem. Kemudian subsistem kita uraikan lagi menjadi sub-subsistem. Dengan demikian seterusnya sampai kita temukan akar masalahnya. Yang ketiga, langkah penerapan berpikir sistemik. Dalam suatu persoalan yang kompleks, kita membutuhkan cara berpikir sistemik yang berbeda dengan cara konvensional. Ada 2 langkah dalam menerapkan berpikir sistemik, yaitu cara pertama, kita mendaftar dan menemukan elemen-elemen permasalahan yang ada, dan yang kedua, menemukan tela atau pola umumnya. Hal ini berbeda jauh dengan mereka yang menerapkan berpikir non-sistemik, sebab mereka mungkin menemukan dan mendaftar sejumlah elemen permasalahan,
tetapi kemudian memilih elemen tertentu untuk menjadi fokus perhatian. Dalam hal itu, mereka mengabaikan elemen lain yang dipandang tak berpengaruh, padahal mungkin saja justru paling menentukan pola yang berkembang di dalam sistem. Dan yang keempat atau yang terakhir, sistem thinker. Sistem thinker melihat sebuah permasalahan setidaknya dalam 3 tingkatan, yaitu kejadian atau event, perilaku atau sistem behavior, dan struktur atau underlying struktur. Semakin ke dalam analisis, semakin susah karena konsep yang digunakan semakin abstrak. Namun biasanya jika dilakukan dengan baik, solusinya yang tersedia akan juga lebih baik. Nah, itulah tadi paparan kesimpulan materi mengenai kebenaran dan sikap. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.